Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Sahabat Rumi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada adab spiritual yang harus dilaksanakan oleh seorang makmum dalam hal sholat berjamaah, yaitu adab bersegera memperoleh shaf pertama. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang dipanggil oleh Allah hayya 'alas shalah, maka seorang harus menyadari bahwa yang memanggilnya adalah kekasihnya. Maka seorang yang sadar yang memanggil itu adalah kekasih, maka dia akan berupaya untuk berdiri terdepan. Itulah adab ketiga yang harus diperhatikan oleh seorang makmum ketika hendak sholat berjamaah. Ayyahrusal makmumu fi 'alas salati fi shaffil awal. Si makmum harus berupaya untuk memperoleh shaf pertama dalam salat. Lima laha minal fadilah, karena fadilahnya yang cukup banyak. Wa mazidul ajri was thawab. Banyak pahalanya, banyak ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan tanpa dasar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa sabda Rasulullah? "Law ya'lamun nasu ma fin nida'i was shaffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu 'alaihi lastahmu." Seandainya orang-orang mengerti dan paham betul ada apa di balik panggilan azan, ada apa atau betapa tingginya ganjaran dari Allah di shaf pertama, dan kemudian dia tidak memperoleh, gagal memperoleh shaf pertama, illa ayyastahimu, kecuali sehingga mereka harus melakukan undian untuk memperoleh shaf pertama itu. Bahkan demi mendapatkan shaf pertama, jika harus melakukan undian, lakukanlah undian itu. Hadis ini menjelaskan tentang betapa pentingnya shaf pertama, bukan pada sisi undiannya, bukan. Haruskah kita melakukan undian? Bukan demikian. Seakan-akan sampai-sampai Rasulullah mengatakan begini, kalau memang kalian harus melakukan undian demi dapat shaf pertama, lakukanlah itu. Jadi pada potongan sabda Rasulullah ini menunjukkan pentingnya shaf pertama, bukan pada undiannya. Sahabat Rumi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di awal tadi kita sudah menjelaskan bahwa ada spiritual dalam hal kita mengambil shaf pertama. Itu adalah spirit mahabbah antara orang yang sholat dengan Allah ketika yang memanggil dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika dia mengaku Allah adalah kekasihnya, ketika dia berhusnuzon kepada Allah, Allah mencintainya, maka dia pasti berupaya memperoleh shaf yang pertama. Sekarang shaf pertama itu yang mana? Sahabat Rumi yang dirahmati oleh Allah, apakah hanya sebatas yang pertama? Ada sebuah perspektif bahwa bagaimana dengan orang yang shaf kedua, shaf ketiga, shaf keempat, hingga berpuluh-puluh shaf berikutnya, apakah dia tidak memperoleh fadilah sama sekali? Ada sebuah perspektif bahwa shaf mutlak yang pertama itu memang shaf yang pertama. Kemudian sekarang ada shaf berikutnya, yaitu shaf kedua. Maka shaf kedua itu ibarat shaf pertama bagi orang yang berada di shaf ketiga. Maka orang yang berada di shaf ketiga itu harus berupaya memperoleh shaf yang kedua. Kemudian shaf yang ketiga itu adalah shaf pertama bagi orang yang berada di shaf keempat. Maka ketika orang berada pada shaf keempat, dia melihat posisi kosong di shaf yang ketiga, maka dia harus mengisi shaf ketiga. Dari perspektif orang yang berada pada shaf keempat, maka shaf ketiga adalah shaf pertama bagi dia. Maka disitulah tercapai keadilan fadilah shaf. Jadi sejatinya yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pentingnya mengisi shaf yang terdepan, pentingnya mengisi shaf yang lowong di depan kita. Dan memang shaf yang mutlak, yang fadilahnya sangat besar adalah shaf yang pertama. Itulah yang disampaikan oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang kita bacakan barusan. Ini berlaku bagi laki-laki. Bagaimana dengan perempuan? Dalam sebuah riwayat pun disebutkan, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik shaf laki-laki memang di awal, yang pertama, dan shaf terburuk bagi mereka adalah yang paling belakang. Kebalikan dengan perempuan, sebaik-baik shaf perempuan adalah yang di belakang dan terburuk adalah di depan. Ini tak lepas dari faktor lingkungan, faktor
lingkungan yang ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang guru kita, ahli hadis di Indonesia, Prof. Ali Mustafa Yakub, menjelaskan kenapa muncul hadis seperti ini, bahwa shaf laki-laki lebih baik yang pertama, shaf perempuan sebaiknya lebih baik shaf yang di paling belakang. Jadi ahlu sufah pada masa Rasulullah itu ada sebagian mereka yang menggunakan pakaian itu hanya satu potong. Ibarat sarung, dia putar sarungnya hingga menutup atas pusat di bawah dada, sehingga ketika dia sujud lalu ada angin, biasanya yang di belakang itu kadang terbuka, sehingga terbuka auratnya tanpa dia sengaja, maka terkadang bisa kelihatan oleh orang yang berada shaf pertama di bagian perempuan. Maka itulah sebabnya mengapa shaf perempuan dikatakan yang terbaik adalah yang di belakang, karena yang di depan berpotensi melihat aurat laki-laki yang berada di shaf belakang tanpa sengaja. Tapi bagaimana dengan kondisi sekarang? Kalau si laki-laki menggunakan pakaian yang sudah sangat kuat, tidak ada celah untuk terbuka auratnya, apalagi sekarang sudah ada posisi perempuan secara khusus, ditambah lagi ada satir atau hijab, maka wallahu ta'ala a'lam, shaf pertama perempuan tetap lebih afdal sebagaimana shaf pertama laki-laki. Demikian yang dapat disampaikan tentang shaf. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.